Halo, balik lagi dengan Sony Riharto di sini. Sekarang saya lagi di rumah, nggak bisa ke kantor, work from home. Sebelumnya, saya sebenarnya lagi menggarap sebuah video, yaitu tentang Kijang generasi pertama. Kenapa sih saya memilih Kijang generasi pertama? Satu, itu mobil legend. Kedua, saya tahu barunya. Ingat banget dulu di PRJ itu masih di Monas dulu, dipajang prototipenya. Tentu saya masih kecil, masih bayi, cuman ngeliatinnya ini mobil apaan ya, cuman kotak, warnanya orange, dipajang di atas gitu. Berpuluh-puluh tahun kemudian, nggak nyangka Kijang ini menjadi legenda otomotif Indonesia. Bahkan salah satu petinggi Toyota bilang ke Jepang ya, bahwa Kijang ini namanya di Indonesia lebih ngetop daripada Toyota. Bisa begitu? Iya, karena menurut saya ini mobil memang affordable banget, daya tahannya juga kuat, dan sangat fungsional. Sejarahnya sendiri sebenarnya terlahirnya Kijang karena keputusan pemerintah yang saat itu tahun 70-an sedang bangkitnya ekonomi Indonesia. Mereka membutuhkan kendaraan KBNS namanya, kendaraan bermotor niaga sederhana. Nah, seperti gayung bersambut, Toyota sedang punya project namanya BUV atau Basic Utility Vehicles. Jadi desainnya sendiri mengambil dari Toyota Tamaro di Filipina. Dulu di sana memang buat semacam angkutan ya, semacam jeepney gitu. Jeepney kan angkutan ciri khas Filipina. Kijang ini mesinnya mengambil tipe 3K 1200 cc sama dengan Corolla 73. Sedan Toyota di awal tahun yang dulu jadi sering banget jadi presiden taksi. Kalau orang yang udah lahir di tahun 70-an, 80-an pasti tahu Toyota Corolla itu. Dan uniknya, kenapa menjadi legenda di mobil? Karena ya nggak cuma jadi pendukung ekonomi Indonesia, tapi juga ini mobil menjadi mobil andalan keluarga. Dan disinilah hidupnya industri karoseri, karena kan kalau pickup doang nggak bisa bawa keluarga kan, jadi karoseri di sini hidup. Banyak karoseri bermunculan, membuat belakangnya tuh dijadiin minibus gitu. Bahkan nggak cuman itu, Kijang generasi berikutnya dipakai juga untuk macam-macam, termasuk balapan. Saya sendiri pakai generasi ketiga untuk ikutan ajang drag race dulu di Indonesia. Generasi pertama ini banyak orang Indonesia menyebutnya dengan Kijang buaya. Karena emang kalau lagi buka kap mesin, kalau dari samping kayak buaya lagi mangap. Nah, yang generasi berikutnya ada yang menyebut Kijang doyok. Saya nggak ngerti kenapa dibilang Kijang doyok. Doyok itu kan salah satu tokoh di cerita di harian pos kota waktu itu. Menurut saya sih nggak mirip. Yang paling mirip tuh emang buaya itu. Nama Kijang dipilih karena alasannya begini. Satu, Kijang itu binatang dari Indonesia. Kedua, gesit, lincah gitu, tangguh, kuat, dan elegan. Itulah nama Kijang, ide nama Kijang. Tapi kemudian ada juga yang memelesetkannya sebagai kerjasama Indonesia-Jepang. Ini maksudnya diakui juga oleh Toyota bahwa memang ini sebenarnya proyek kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka kebutuhan mobil untuk ekonomi tadi, pendukung ekonomi. Jadi sah-sah aja kalau dibilang Kijang singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Kalau di soal minatnya ya, maksudnya nggak cuma keluarga, tapi juga dulu anak-anak SMA sekolah bawa Kijang pickup, diceperin belakangnya pakai pelek Kompe, Enki Kompe, atau TRD gitu-gitu. Ada klubnya namanya Toyota Kijang Club, singkatannya TKC. Kalau yang baru kan TKCI ya, dulu TKC. Ada juga yang klub multi brand, ada macam-macam deh. Juga ada yang dibuat untuk modifikasi slalom, sprint rally, macam-macam. Nanti juga ada cerita-ceritanya zaman dulu, terutama teman-teman yang udah
udah lahir tahun segitu pasti tahu bener nih mobil gitu. Saking ngetopnya di Indonesia, Kijang juga namanya harum di luaran, di Asia lah, di Eropa, bahkan dulu saya ingat tahun 96 kalau nggak salah. Ada dinas ke Jerman, ada undangan dari General Motors, waktu itu mereka mau masukin Opel Blazer. Begitu sampai sana, saya ditanya-tanya sama desainer-desainer dan petinggi sana soal Kijang. Mereka nyebutnya Kijang. Ya saya ceritain aja bahwa spare partnya mudah didapat, mesinnya irit, tangguh, jarang rusak, benerin di mana aja bisa. Kalau lo mau masuk, mau ngalahin dia, lo harus kayak Kijang itu. Atau lo harus main di atasnya, harga lebih mahal. Kalau nggak akan bisa lo ngalahin Kijang. Ya itulah Kijang, gaungnya sampai kemana-mana. Mungkin bener juga nih bilang petinggi Toyota Indonesia yang bilang bahwa nama Kijang lebih ngetop daripada nama Toyota di Indonesia saat itu ya. Ya singkat cerita, jadilah Kijang ini yang di launching Juli 1977. Waktu itu saya masih SD lah, masih kecil. Tapi fenomenal banget. Semua orang beli, bahkan menggeser kedikdayaan Mitsubishi Colt T120 saat itu. Dulu Kijang nggak sendirian. Ada program ini disambut juga oleh Datsun dengan nama Datsun Sena dan Volkswagen. Saya ingat namanya Volkswagen VW Mitra, cuman mesinnya di depan. Entah kemana mobil-mobil itu sekarang, tapi yang masih bertahan bahkan hingga generasi ke-6 adalah Kijang. Yang dari Kijang ini menjadilah ide sebuah platform baru yaitu IMV yang di dalamnya terdapat Fortuner, Hilux, dan Innova. Seperti apa sih mobilnya? Kita coba yuk. Rasanya kurang afdol kalau nggak langsung nyoba mobilnya. Nah ini dia unitnya. Karena belum ada door handle-nya, jadi caranya gini. Kita buka dulu kanvasnya. Oke, sementara ini. Lalu kita rogoh dari dalam. Nah, beginilah kondisi kabin Kijang generasi pertama ini. Ya, posisi duduknya ya kayak di kursi hansip, tegap. Dan jarak antara setir dan perut saya kira-kira 3 cm. Perasaan dulu, zaman dulu Kijang ini masih jaya-jayanya, saya mengemudi ini enak-enak saja. Tapi sekarang mungkin kondisi tubuh saya juga sudah berubah. Dan benar-benar interiornya sangat sederhana. Hanya dashboard yang berisi speedometer dan penunjuk bensin maupun temperatur, setir yang lingkarannya juga kecil sehingga lebih berat jika untuk diputar, lalu dashboard yang cukup hanya besi ditekuk bersama plat di dasarnya. Bukan pintu tidak ada, bukan jendela tidak ada, memang karena tidak ada jendela sama sekali. Seatbelt, belum zaman seatbelt waktu itu. Tapi saya juga baru tahu ketika baca sejarahnya bahwa Presiden Indonesia yang kedua punya jasa terhadap mobil ini. Bukan soal surat keputusan atau kebijakan ya, tapi ketika mobil ini ditunjukkan ke beliau hanya meminta tolong tambahkan jendela kaca dan bukaan jendela. Ya untuk kenyamanan sih boleh dibilang untuk dibandingin mobil masak ini tentu saja jauh, tapi untuk dulu ini benar-benar mobil fungsional sekali. Bayangkan kalau mengemudi, kaki saya benar-benar bersudut seperti ini. Lalu yang tidak saya bayangkan zaman dulu adalah kalau hujan deras, pengemudinya kuyup dong ya. Sekarang saya benar-benar ingin mencoba langsung performa dari Kijang yang sudah berusia 47 tahun ini. Persnelengnya hanya 4 gigi dan 5 ditambah mundur ya tentu saja. Coba kita lihat mesinnya. Wow, torque chair. Oke, sekarang kita siap-siap jalan. Nggak ada AC, sekali lagi nggak ada seatbelt. Jadi saya akan keliling-keliling hanya dekat lingkungan perumahan saja, karena takut melanggar disiplin lalu lintas. Satu lagi, rem tangannya di kanan. Yes,
setirnya lumayan enteng walaupun tidak dilengkapi power steering. Jadi setirnya sendiri masih menganut sistem worm steer atau rumah setir. Dan kenapa dibilang worm steer? Karena di dalamnya masih berupa seperti cacing, gigi cacing yang saling mendorong menggerakkan untuk membelokkan roda depan. Nah, dari bentuknya yang sangat sederhana ini, siapa yang menyangka sekian puluh tahun kemudian Kijang generasi 1 ini dan Kijang-Kijang yang lain menjadi inspirasi dari kendaraan IMV atau Innovative International Multi-Purpose Vehicle, yang di dalamnya terbentuklah 3 jenis mobil baru, yaitu Fortuner, Hilux, dan Innova. Salah satu lahirnya kendaraan juga bisa jadi karena kebijakan pemerintah. Pada awal 70-an, ketika ekonomi Indonesia sedang bangkit, pemerintah meminta untuk membuat sebuah kendaraan berjenis KBNS atau kendaraan bermotor niaga sederhana. Dan untuk dicinta ulang tiba, Toyota juga sedang mengembangkan kendaraan berjenis BUV atau Basic Utility Vehicle. Disitulah Kijang ini lahir, terbentuk atau menjadi sebuah prototipe untuk membuat kendaraan yang benar-benar berfungsi untuk niaga atau bisnis masyarakat Indonesia. Dan tidak ada yang menyangka pula bahwa ternyata minat terhadap Kijang ini yang dulu hanya dijual, seingat saya sih 1.200.000 satu unit tahun 70-an. Dan digemari oleh masyarakat, tidak hanya untuk niaga, tapi juga untuk keperluan sehari-hari. Bahkan dibuat untuk antar anak sekolah, dipakai untuk sekolah, juga banyak dipakai untuk kegiatan motorsport. Jadi kita bisa melihat Kijang di generasi berikutnya mirip seperti ini, ada di kejuaraan sprint rally di Cibubur. Bahkan saking kuatnya ini mesin, organisasi motorsport di Indonesia membuat sebuah mobil balap formula yang dinamakan Formula Kijang. Bayangkan dipakai untuk sprint rally, posisi duduk sepertinya hanya diganti jok model satu setir, tapi jarak setir ini sangat pendek, tidak ada airbag, tidak ada safety yang memadai. Tapi itulah sesuai zaman pada waktu itu ya, sehingga saat itu mesin ini dianggap sangat kuat dan sangat bisa diandalkan untuk ajang motorsport. Saya ingat ada teman saya memiliki Kijang yang generasi setelah ini yang sudah ada jendelanya, itu dengan dia engine swept dan segala macam-macam menjadi dijuluki Kijang tercepat di Indonesia. Saya ingat dia menginstall mesin Corona 2000. Ya, dibandingin mobil sekarang sih untuk driving position ya jauh ya, tapi ini mobil memang dinilai hanya kepada azas fungsional, lupakan kenyamanan, lupakan kedap, lupakan dingin dan segala macam. Sekali lagi saya tidak bisa membayangkan saat itu ya, ketika hujan deras, benar-benar ini nggak ada penutupnya, penghalangnya. Ini sekarang sih sudah mau mendung nih, sorry, bentar lagi hujan. Baiknya saya pulang ke kantor karena daripada hujan saya basah kuyup. Tapi sebelum itu kan cukup lapar juga nih bro. Tapi karena gearnya tidak ada, seatbelt tidak ada, lagi-lagi saya nggak berani jauh nih mobil ini. Saya akan mencari tempat makanan yang paling dekat dengan kantor saya, jadi mungkin saya pilih yang bisa drive-thru. Jadi kita menuju sana sekarang. Kita mampir dulu ke restoran cepat saji, mencoba untuk drive-thru. Diameternya kecil, jadi nggak bisa langsung dapat.
Selain untuk kendaraan niaga, untuk usaha, dan untuk segala macam bisnis, Kijang ini juga dipakai beberapa anak muda untuk sekolah, ke rumah temennya, main, dan juga sering dipakai untuk pacaran. Tapi karena model joknya panjang, kan jadi jauh ya. Biasanya yang pasangannya disuruh mepet ke sini, jadi duduknya di tengah. Coba deh masuk deh. Nih kayak gini contohnya. Loh, kok laki? Bos bro. Sana. Saya cari perempuan. Nah, sekarang saya beneran bersama yang gondrong. Loh, kok kamu lagi? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita kemana? Pasar baru bang. Pasar baru, oke. Siap? Benar. Ya begitulah hasil tes saya Kijang tadi. Sebenarnya ngerjainnya sebelum pemerintah memutuskan untuk work from home. Jadi sisa-sisanya saya kerjain di rumah. Dan saya berharap dan saya mendoakan kita semua terbebas dari virus COVID-19. Semoga keluarga di rumah juga diberi kesehatan yang sama. Dan semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan. Kasih komentar positif di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.